Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Darwis. Salam sejahtera bagi bos-bosku yang sedang beraktivitas, yang sedang berlibur, yang sedang di rumah pun semuanya semoga dalam keadaan sehat dan terlindungi dari segala mara bahaya. Oke, salam sukses. Di sini saya akan kembali lagi di video baru, yaitu tentang review sebuah inverter hybrid dari produk Luminos ya, yaitu dari India. Ini barangnya baru ya. Di sini saya akan menerangkan mekanisme dan cara kerja sebuah inverter hybrid, di mana inverter hybrid ini dia tidak perlu menggunakan solar cell. Dia hanya cukup dua buah alat saja, yaitu baterai satu buah dan inverter ya. Dimana alat ini adalah sebagai pengganti genset ya, yang digunakan di perkotaan yang rentan sekali dengan sensitif antara pemadam sering mati lampu ya, atau di daerah-daerah yang pasokan listriknya masih kurang, bisa menggunakan ini, yaitu pengganti genset ya. Ini dayanya 1200 watt, untuk daya kontinunya kurang lebih di 750 watt. Ini saya untuk kapasitas ini masih kapasitas di bawah 1000 watt, tapi daya puncak hingga 1200 watt ya. Sebelum saya mereview untuk cara kerjanya, di sini saya akan menerangkan bahwa inverter hybrid ini ada 2 input dan 1 output, di mana input yang ke satu itu dihubungkan langsung ke MCB yang nomor 2 di KWH ya. MCB yang nomor 2 di dalam rumah itu dipotong, kemudian inputnya dimasukkan ke input inverter ini, dan output inverter beban ini akan dimasukkan ke seluruh beban rumah. Jadi transit di inverter ini ya. Untuk input yang kedua adalah baterai. Jadi ada min, ada plus dihubungkan ke baterai. Ketika kondisi PLN nyala, inverter ini akan berfungsi sebagai charger ya. Jadi akan mengisi baterai. Ketika PLN padam, inverter ini akan berfungsi sebagai power utama sumber energi, yaitu akan memberikan energi dan akan membackup seluruh beban rumah yang di rumah Anda. Mungkin sekilas info itu mungkin semoga bos-bosku yang di rumah agan-agan semoga paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Sudah jelas sekali itu ya. Oke, ini inverter ini lumayan ya, bobotnya kurang lebih 5 kg karena trafonya sungguh besar ya. Inverter ini mudah sekali, simple, bisa ditempatkan di kamar atau di bawah meja TV juga bisa, digandeng dengan TV juga bisa. Jadi sangat simpel sekali, dimanapun penempatannya ini bisa ya. Mau di pinggir, mau di dalam kamar, mau di dekat TV, di bawah meja TV, ataupun di meja TV, karena bentuknya seperti kompo, mini kompo. Seperti itu, sungguh simpel, bisa digunakan di mana, bahkan di mungkin pengaplikasian di mobil juga bisa ya, kalau yang hobi gitu ya. Oke, barangnya akan saya keluarkan ya, langsung aja. Ini barangnya ya, 5 kilo. Barangnya seperti kompo, seperti tip mobil ya. Barangnya seperti tip mobil mini kompo. Di sini ada 2 input, di sini ada plus, di sini ada min ya, dimana ini adalah untuk sumber energi 2 fungsi. Dikala PLN mati, dia akan mengalirkan arus charger. Dikala PLN nyala, dia akan mengeluarkan arus charger. Ketika PLN mati, dia akan menghisap dari baterai, karena energi utamanya adalah baterai.
Di sini ada keterangan monitor ya untuk lampu LED. Di sini ada keterangan di saat baterai mencharger ada, saat baterai low ada, di saat baterai dalam kondisi tidak stabil juga sudah lengkap di sini. Tinggal nanti dibaca di buku panduannya, tidak akan saya jelaskan ya, soalnya waktunya takut panjang. Di sini adalah ada dua input ya. Satu, ini kabel input PLN yang dihubungkan langsung ke MCB nomor 2 di rumah. Untuk diputus ada dua, untuk arus beban yang diputus, beban yang seluruh rumah dimasukkan ke output inverter ini. Untuk input dari PLN bisa dihubungkan langsung ke input inverter ini ya. Dan ini untuk baterai. Di sini ada keterangan pengaman MCB ya, untuk mungkin nanti ketika ingin berpergian kemana bisa dimatikan dari sini ya, karena ini untuk pengaman saja. Ketika ada konsleting dia akan aman. Ketika di kelistrikan ada konslet, ada kabel kebakar atau apa, mungkin dia akan putus dari sini. Jadi sungguh aman untuk pengamannya di sini. Oke, langsung kita praktekkan saja ya untuk bebannya. Di sini inverter ini pengganti genset ya, bisa dikatakan pengganti genset, ramah lingkungan, tanpa berisik, tanpa bahan bakar ya. Pemasangannya jangan sampai terbalik. Maaf ya teman-teman, saya di sini gede ya sebenarnya teman-teman ya. Strumnya gede, ternyata di sini on off-nya belum dimatikan ya, jadi ada percikan api sedikit ya. Ini inverter ini sudah siap ready ya, karena on off-nya sudah di sini sudah menyala standby. Nah, ketika inverter ini dinyalakan, dia akan membunyi alarm selama 4 kali, menandakan inverter ini sudah standby dengan daya yang siap menerima beban inverter ini. Ketika inverter ini dinyalakan, maka akan ada bunyi alarm 3 kali. Ketika diberi beban akan berbunyi lagi 4 kali. Sudah bisa digunakan ya untuk inverter ini ya. Ini seperti ini. Di sini saya menggunakan baterai 150 Ah ya. Sistem banknya kapasitasnya 150 Ah. Untuk daya charging, untuk daya kapasitasnya 150 dikali 12. Itulah daya yang tersimpan di dalam baterai. Daya kapasitasnya untuk 150 Ah ini, daya penyimpanannya berapa watt, tinggal dikali saja 150 dikali 12 ketemu berapa, itulah daya kapasitas baterai. Begitu ya guys ya. Ini ada bor, saya tambah lagi beban bor ya. Di sini karena saya tidak akan mempraktekkan ke beban rumah, karena udah saya praktekkan ya. Dari beban rumah itu semua kuat kecuali AC, karena
AC itu membutuhkan daya yang sungguh besar untuk daya lonjak awal ya. Ini kapasitas hanya 1000 watt, jadi belum mampu buat AC. Bisa request untuk daya yang bisa AC juga bisa ya. Ini untuk daya 1000 watt belum mampu AC, tapi semua kecuali AC sudah bisa ya. Kecuali AC sudah bisa, karena di sini dayanya daya kontinunya hanya 750 watt, jadi bisa digunakan daya puncak lebih dari 750 watt. Kayak mesin cuci masih bisa ini ya, kecuali AC aja. Semua peralatan mampu ya di backup kecuali AC. Ya mungkin ini saja yang bisa saya review untuk video kali ini ya. Penerangannya saya di sini ingin menyampaikan sebuah saran dari saya ya. Bila kita ingin membeli barang, carilah si penjual yang bisa dan mampu menerangkan apa yang dia jual. Jangan membeli barang kepada si penjual, dia tidak tahu apa barang yang dijual itu. Contoh pertama yaitu yang ditekankan untuk peralatan PLTS. Karena dengan menjual barang tanpa pengetahuan si penjual itu barangnya bagaimana mekanismenya, kelemahan dan kelebihannya bagaimana, asal menjual saja yang kerepotan nanti Anda sendiri. Jadi disarankan carilah si penjual yang mampu dimanapun itu, mau membeli kepada siapapun juga boleh. Untuk saran dari saya, harus tahu si penjual itu masalah tentang solar cell. Di sini saya akan menjawab kritikan-kritikan. Ada seseorang yang mengkritik saya, katanya solar cell itu sangat sungguh mahal karena lebih hemat PLN. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan itu ya. Dimana pada dasarnya kebutuhan konsumsi rumah Anda itu sungguh besar ketika Anda ingin merequest AC. Tentu saja untuk biaya PLTS-nya sungguh mahal karena AC itu hubungannya dengan durasi horse. Karena di sini adalah PLTS itu sistemnya off grid, di mana menggunakan daya simpan baterai ya, power bank. Jadi kalau untuk berhubungan dengan alat-alat kontinu seperti AC, lemari es dan lain-lain, ini berarti kita mainnya di solar cell dan baterai. Makanya untuk alatnya sungguh mahal karena banyak materialnya ya. Karena semakin permintaan lifetime semakin permintaan konsumen untuk lifetime semakin lama semakin tinggi, tentu saja baterai dan solar cellnya harus banyak. Yang artinya solar cell itu adalah sebuah alat. Jadi kita beli alat dapat listrik gratis. Beda halnya dengan PLN, karena PLN murah. Kita mengeluarkan uang 3.500.000 atau 2 juta saja sudah dapat listrik 1.200 yang bisa digunakan untuk semua keperluan tanpa harus mengeluarkan budget besar ya. Kesimpulannya, karena PLN Anda hanya membeli listrik, bukan membeli alat pasca bayar, makanya murah tentunya. Jadi Anda jangan salah jangan salah mengartikan ya. PLTS itu mahal karena Anda membeli alat dan menghasilkan listrik gratis. Beda halnya PLN, jadi harus digarisbawahi. PLN murah itu, hemat itu bukan karena kita menyimpulkan emang PLN murah, tidak. PLN murah itu karena kita hanya membeli listrik saja pasca bayar, kita tidak punya alat. Untuk PLTS kita punya alat, hak milik kita, dan bisa ikut berkontribusi untuk penyaluran kebutuhan kita untuk menyalurkan energi, begitu ya. Jadi harus dipahami dulu ya, untuk bapak-bapak mungkin teman-teman ada yang berpikiran PLTS itu sungguh mahal biayanya, karena PLTS itu barangnya banyak, karena dia perlu konferensi tahap-tahap demi step untuk menghasilkan sebuah energi.
Dari sinar matahari harus ada solar cell, dari solar cell harus ada SCC, charger controller, dari charger controller juga harus ada inverter untuk mengkonversikan energi DC ke energi 220 AC. Dari inverter juga harus ada baterai untuk dipakai di siang malam untuk penyimpanan. Jadi step demi step untuk alatnya mahal. Terus diperlukan juga kontaktor, relay, timer untuk kontrolernya, untuk overswitch-nya seperti bawah panel ini. Dia adalah pengatur sebuah solar cell, di mana sebuah sistem full diatur oleh ATS ini ya. Jadi kita pengoperasiannya sudah tidak manual lagi, semua diatur oleh ATS. Dari perlindungan baterai, dari jarak baterai kemampuannya bagaimana, dari sistem 24 volt, dari sistem 12 volt maupun sistem 24 jam, mau sistem 12 jam, semua diatur oleh ATS. Nah, jadi di sini kesimpulannya PLTS mahal itu karena alatnya banyak, karena kita beli alat. Beda halnya PLN. PLN mungkin sangat hemat dan murah, tapi kita tidak membeli alat, hanya membeli listrik. Itu ya perbedaannya ya teman-teman ya. Jadi ada yang ngotot ke saya ketika ada customer yang ingin membeli PLTS, dia ingin menggunakan AC 24 jam non-stop 3 unit. Ketika saya hitung daya dengan kebutuhan dia, saya layangkan, dianya ngotot katanya PLTS tidak masuk di penghematan begini begitu. Saran saya, kalau ingin tertarik dengan PLTS, tentunya Anda harus belajar dulu bagaimana mekanisme PLTS itu, bagaimana cara kerjanya, bagaimana. Jangan menyimpulkan PLTS itu mahal. Jadi Anda harus belajar dulu untuk memahami sebelum membeli PLTS, dan konsultasi dulu kepada orang-orang yang lebih tahu bahwasanya PLTS itu mahal karena kita beli barang, dapat listrik gratis selama 35 tahun kurang lebih kita mempunyai listrik gratis. PLN itu murah karena kita hanya membeli listrik pasca bayar, dan pemerintah tidak menutup kemungkinan listrik semakin tahun ada kenaikan tanpa ada pemberitahuan. Jadi begitu ya. Kalau PLTS itu mungkin ya emang awalnya mahal, tapi kita kesananya bisa ikut berkontribusi dengan membuat energi pembangkit sendiri. Makanya mahal karena kita membuat pembangkit listrik sendiri. PLN juga sebenarnya lebih mahal dari PLTS. Dalam arti PLN itu sebenarnya tidak murah. Murah karena kita membeli listrik pasca bayar. Apabila Anda ingin mengatakan PLN murah, bagi saya PLN itu mahal. Biayanya lebih tinggi dari PLTS. Bayangkan saja bila Anda ingin membangun pembangkit listrik tenaga uap seperti yang Anda konsumsi sekarang. Itu sungguh mahal, miliaran. Bahan bakunya dari batu bara, belum harus dari teknisi yang ahli, ada karyawannya, ada pengoperasiannya. Itu sangat sungguh luar biasa mahalnya. Jadi Anda salah mengatakan PLN itu murah. Murah itu karena kita hanya membeli listrik, bukan membeli alat. Untuk PLTS itu kita membeli alat dengan mendapatkan listrik gratis. Nah, begitu ya untuk keterangan dari saya ya. Jadi contoh seperti mungkin bos-bosku punya kendaraan roda 4, Anda membeli kendaraan misalkan 200 juta pribadi, misalkan Avanza, Fortuner, itu kebutuhannya, itu kerugiannya lebih mana daripada manfaat. Itu kesimpulannya, saya tarik kesimpulan, itu sebenarnya cenderung lebih pemborosan ketimbang manfaatnya. Contoh, di saat digunakan jalan-jalan menghabiskan duit, pulang kampung pun lebih boros, lebih hemat orang yang tidak mempunyai kendaraan. Misalkan mau pergi ke Bekasi, tinggal klik Grab, bayar saja, murah kan? Bayar, hemat karena kita hanya membayar jasa. Contohnya seperti PLN murah karena kita hanya membayar listrik, bukan membeli alat. Contoh kita ke Bekasi menggunakan Grab, kita hanya membayar jasa ongkos, misalkan bayar 500.000 clear, atau 200.000, atau 300.000, atau 200.000 clear. Beda halnya kita punya kendaraan sendiri, belum kita membayar tolnya, belum kita membeli bensinnya, mungkin nanti ada bahan pecah, mungkin nanti kita harus bayar pajaknya.
Seperti itu contohnya ya untuk bapak-bapak ya, untuk rekan-rekan, sahabat, teman-teman. Seperti itulah contohnya antara PLTS dan PLN. Jadi kalau PLTS itu kita anggaran misalkan 50 juta, itu manfaatnya kita bisa dirasakan setiap hari. Itu manfaat terus, manfaat, nggak ada ruginya. Nah, ibarat kendaraan beli motor 15 juta, itu cenderung itu kadang kita manfaatnya itu lebih sedikit manfaatnya ketimbang untuk keuntungan. Belum ganti oli, spare part setiap hari, kita harus ngisi bensin segala macam. Jadi lebih hemat itu nggak punya kendaraan, pakai Grab. Itu saya menyimpulkan seperti itulah PLN dan PLTS. Jadi saya membalikan lagi faktanya seperti itu. Ibarat kita membeli kendaraan yang 100 juta, kebanyakan istilah kasarnya hanya nongkrong di rumah, kegunaannya manfaatnya untuk jalan-jalan, menghabiskan duit, untuk pulang kampung juga lebih boros, lebih hemat naik kendaraan umum. Seperti itu perbandingannya ya. Jadi yang mengatakan PLTS itu tidak ada manfaatnya, penghematannya dari mana, biayanya mahal, masih hemat PLN. Jadi Anda harus mengerti apa yang saya katakan tadi. Jadi PLN itu lebih hemat, tidak bisa menandingi PLTS karena PLN kita itu terima jadi, hanya beli barang jadi, beli listrik pasca bayar. Seandainya Anda membuat langsung itu biayanya sudah mahal. Begitulah kira-kira ya untuk sahabat yang bisa saya jelaskan untuk PLTS. Mungkin ada kritik saran boleh langsung ke nomor kita, di deskripsi kita cantumkan nomor ya, untuk mekanisme segala macam, nomor yang berminat begitu. Ya mungkin itu saja, saya sudah panjang lebar menjelaskan masalah PLTS ya. Semua keluhan-keluhan yang rekan-rekan sampaikan, yang rekan-rekan mungkin ingin tahu, semua keluhan, pertanyaan masalah PLTS sudah saya jawab semua ya. Jadi kesimpulannya jangan salah mengartikan ya, PLN hemat, murah karena dia hanya membeli listrik, bukan membeli alat ya. Kalau PLTS kita modal misalkan pemasangan 50 juta atau sampai 30 juta, itu manfaatnya akan kita rasakan selama 30 tahun. Masih bisa kita rasakan. Ketika Anda memberi kendaraan 200 juta, 100 juta, 150 juta, belum tentu 15 tahun ke depan, 20 tahun kendaraan Anda masih layak pakai. Hanya menggelontorkan bayar pajak, beli spare part segala macam. Jadi begitu kesimpulannya ya sahabat ya. PLTS itu begitu ya kesimpulannya, untuk manfaatnya banyak. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kritik saran dari teman-teman boleh langsung ke saya. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solar Set.